Waktu itu kejadian maghrib, yang ada hanya kebakaran rumah, mencekam. Suasana gelap, listrik sudah mati semua, kelihatan merah-merah di sini sudah rasa panas. Udah bunyi sirine, terus hujan abu, mati lampu, sangat takut dan trauma itu. Yogyakarta, yang terletak di Jawa Tengah, adalah sebuah kota yang terkenal dengan bermacam predikat. Kota pelajar, kota gudeg, kota sejarah, juga kota wisata. It's a fantastic city. We like it much more than what we saw from Jakarta. There aren't any skyscrapers. It's like a lot of green. Very nice people. Yeah, the city looks small, but it's not small at all. Namun siapa sangka bahwa Yogyakarta yang tampak tenang itu ternyata juga memiliki potensi bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan itu datang dari sebuah gunung. Sebuah gunung yang terkenal di seluruh Indonesia. Gunung itu bernama Gunung Merapi. Untuk potensi musibah di Jawa Tengah yang lebih banyak itu adalah rata-rata bencana alam, Mas. Seperti tanah longsor, seperti banjir, dan musibah lainnya. Untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya sangat beragam dari kondisi alamnya. Di sana ada gunung, ada lembah, ada sungai. Tentu saja ini akan memungkinkan terjadi berbagai macam musibah seperti banjir, longsor, dan kemungkinan erupsi gunung berapi. Karena adanya potensi musibah kemanusiaan itulah, maka Basarnas, Badan SAR Nasional Semarang, selalu bersiap siaga atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Kesiapsiagaan tersebut terlihat dari dibukanya pos Basarnas di Yogyakarta yang selalu standby jika terjadi bencana erupsi dari Gunung Merapi. Kami 24 jam on call, Mas. Jadi kejadian apapun, kalau selama kami diberikan informasi atau ada informasi dari warga atau masyarakat, kami akan cek benarnya. Kalau memang itu kejadian benar, langsung kami akan berangkat tim kami. Di kami sudah ada siap standby pasukan kami adalah satu tim. Ya, ada rescuernya 6 orang, ada komunikasinya, ada drivernya, dan orang medis. Jadi sebelum terjadi kejadian, kami berangkatkan. Pada tahun 2006 dan 2010, Merapi meradang. Merapi memuntahkan semua material yang dikandungnya pada Selasa 26 Oktober 2010. Suara letusan yang menggelegar
beriringan dengan kepanikan warga setempat untuk segera menyelamatkan diri. Merapi menggelontorkan material panas, menerjang, meluluh lantahkan semua yang dilewati. Waktu itu kejadian maghrib, setelah habis sholat maghrib, saat itu saya diberitahu sama anak-anak saya, Pak, sudah Merapi sudah meletus, ngungsi. Nah, setelah itu saya berkemas. Waktu itu malam hari karena sudah gelap, listrik sudah mati. Yang ada hanya kebakaran rumah, kanan kiri jalan, kampung-kampung tengah itu yang Dinarrejo itu sudah kebakar semua, mencekam. Kebetulan habis maghrib itu saya belum pergi, jadi masih di rumah. Api sudah merah-merah hitam di atas, itu saya belum keluar dari rumah. Jadi tetangga saya ke tempat saya suruh keluar. Begitu saya buka lawang keluar, api sudah merah-merah hitam deket situ, suasana gelap, listrik sudah mati semua. Jadi apinya yang di atas itu kelihatan merah-merah hitam semua. Di sini sudah rasa panas, Mas. Saya masih di rumah. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Badan SAR Nasional segera bergerak cepat, mengkoordinasikan semua elemen dan potensi SAR yang ada di masyarakat. Kepala BPBD menunjuk kami sebagai koordinator lapangan untuk mengkoordinir semua potensi yang ada di Jawa Tengah, karena masih karena Pak Bibit dalam membawahi Jawa Tengah, maka BPBD Jawa Tengah memerintahkan kami untuk mengkoordinir potensi relawan yang ada di Jawa Tengah. Untuk kegiatan operasi SAR, apabila kami mendapat informasi dari masyarakat tentang kejadian suatu musibah atau kejadian suatu kecelakaan, karena kami sudah mempersiapkan tim yang di kantor, ada satu tim rescuer itu yang selalu akan kami berangkatkan sebagai tim aju. Dia akan berangkat dulu ke lokasi, mengecek kondisi di lapangan, nanti akan mempelajari situasi di lapangan. Kalau memang perlu dukungan lagi, kami berangkat tim yang kedua. Dan kami selalu koordinasi dengan instansi terkait. Basarnas, dengan segala perlengkapan yang mereka miliki, mereka turun ke desa-desa, melakukan evakuasi warga yang terkena musibah. Yang kita harus pahami sekarang adalah tugas SAR adalah tugas kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 telah menggedor rasa kemanusiaan kita. Badan SAR Nasional merupakan badan SAR yang secara faktual tidak bisa kerja sendirian. Semua elemen dan potensi SAR yang ada di Yogyakarta serta-merta turun karena panggilan kemanusiaan. Untuk potensi-potensi tentunya banyak sekali, bahwa terutama di DIY itu memang cukup banyak, bahkan bukan hanya dari wilayah SAR DIY saja, ya termasuk potensi SAR DIY juga cukup banyak potensi mereka, kan dari berbagai elemen ya,
ada mahasiswa, ada berbagai disiplin ilmu, mereka di situ bergabung di potensi SAR DIY di bawah Pak Putoseno. Kami sebagai kepala asosiasi sebagai SMC, yaitu Kepala Badan Nasional, maka kami mengkoordinir teman-teman semua yang ada di Magelang, yang ada di Jogja terutama juga. Jadi itu di bawah kendali kami. SAR DIY lakukan adalah yang membuat SAR masyarakat. Jadi kita membuat SAR pendamping, kemudian kita di bawah membuat tim SAR untuk penyangga, kemudian di tim-tim SAR yang kualifikasi evakuator itu kita melakukan pendidikan dan latihan sesering mungkin, menyangkut masalah-masalah misalnya berbagai macam teknis evakuasi medan sulit dan sebagainya dan sebagainya. Menjadi seorang rescuer atau menjadi anggota tim penolong tidaklah semudah yang kita bayangkan. Seorang rescuer tidak selalu harus didukung oleh nyali atau keberanian menentang bahaya. Namun, dia juga harus melengkapi dirinya dengan berbagai alat pembantu keselamatan diri dan berbagai pengetahuan tentang navigasi, tanda-tanda alam, dan peralatan penunjang lainnya. Untuk menjadi seorang rescuer memang banyak tantangan. Selain harus memang punya mental, jiwa kemanusiaan yang tinggi, juga harus punya skill ya. Ternyata memang untuk menjadi rescuer tidak hanya karena kita mau berkorban saja kepada orang lain, tetapi kita harus berlatih. Ada beberapa materi atau kegiatan yang kita lakukan untuk mendidik para rescuer kita, antara lain dengan melakukan latihan untuk evakuasi pada ketinggian atau high angel rescue. Mungkin untuk misalnya ada korban yang harus dievakuasi dengan melalui beberapa alat yang mana kita tarik ke atas dan sebagainya. Juga kita latihan di laut seandainya terjadi musibah yang terjadi di daerah perairan. Musibah erupsi Merapi memang telah selesai dan kini hanya menyisakan banyak cerita. Ketika letusan Merapi belum lagi reda dan semburan awan panas masih sangat terasa menyengat kulit, beberapa anggota rescuer SAR bukannya turun dan keluar dari neraka Merapi. Mereka malah masuk ke dalam mencari korban yang diperkirakan masih hidup. Kita standby 24 jam, maka kapanpun kita harus siap untuk mengevakuasi. Memang betul, pada saat itu memang lapor pada kami mengevakuasi ada beberapa orang atau masyarakat yang masih tertinggal di sana menghadapi bahaya. Tim tersebut rupanya berhasil mengevakuasi ya. Alhamdulillah ya, untuk teman-teman daripada SAR DIY sendiri bisa selamat. Basarnas sebagai koordinator seluruh elemen SAR malam itu memberangkatkan sebuah tim kecil untuk mencari dan menyelamatkan warga ke sebuah desa. Yang berangkat adalah saya bersama teman jumlah 6 orang, hanya dengan kendaraan Kijang. Nah, di kampung tersebut kami masuk sambil berteriak-teriak, ada saya masih hidup di dalam. Ternyata dari belakang rumah ada teriakan minta tolong dan segala macam, dia beristighfar dan segala macam. Akhirnya kami datangin rumah itu. Ada yang hidup, ada yang hidup. Ternyata kami menemui ada sekeluarga terdiri bapak, ibu, dan anak. Mungkin bapaknya usia sekitar 30, ibunya 28 tahun, dan anaknya yang masih usia 8 sampai 10 tahun.
masuk ke kolam berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi mungkin karena dia terlambat, akhirnya dia luka bakar. Mereka luka bakar parah, lebih dari 50%. Kini musibah Merapi telah usai, menyisakan cerita dan duka bagi warganya. Namun terkadang di balik duka ada terselip suka. Alhamdulillah, berhubung erupsi Merapi ini beda dengan Bantul. Kalau Merapi, setelah erupsi Merapi ini penanganannya memang cukup sulit, tapi masih menyimpan harta karun yang cukup banyak, Mas, yaitu berupa batu, pasir, dan lain-lainnya bisa kita manfaatkan untuk menyambung hidup. Dalam arti sebagian warga di Argomulyo ini menambang pasir untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari selama hidup di shelter ini. Kalau saya melihatnya seperti Yamang itu berkah dari Merapi, berkah, tapi juga tidak sedikit orang-orang yang memang dampak dari bencana ini ada kesulitan, juga tidak sedikit, tapi tidak sedikit pula yang dapat berkah dari bencana ini. Misalnya kalau seperti yang di Kali Gendol ataupun di Kali Opak, itu memang sebagian besar warga bisa memanfaatkan di bekas-bekas erupsi seperti pasir, batu, dan sebagainya. Lalu untuk yang di Kinarjo ke bawah ini, mereka bisa memanfaatkan tempat ini sebagai wisata. Sudah ditakdirkan bahwa manusia dekat dengan kelalaian. Lebih banyak belajar dari pengalaman daripada menyiapkan payung sebelum hujan. Karena itulah, belajar dari tragedi Merapi 2010 ini, berbagai elemen SAR yang ada di Jawa Tengah dengan berbagai cara berupaya untuk meminimalisir korban jiwa. Kami juga ikut serta dalam membantu latihan untuk membina teman-teman, memberikan pelatihan pada teman-teman baik dari dari Senkom Merapi, dari para relawan